Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra Jangan Terapin Tekno. Sebelumnya kita sempet ya ngebahas SoC dari HP ini, yaitu Snapdragon 480 5G, dan banyak banget respon positif dari temen-temen. Jadi di video kali ini kita bukan ngebahas SoC-nya lagi, tapi kita akan ngebahas HP-nya, yaitu Oppo A74 5G. Kebetulan memang saya sebelumnya belum pernah sih nge-review HP Oppo, dan baru kali ini aja. Jadi sebenarnya HP ini bagus gak sih yang menggunakan SoC Snapdragon 480 5G? Daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go! Sebenarnya Oppo A74 5G kalau kalian tahu udah lama ya launchingnya, jadi harganya pasti udah mulai turun. Nah, untuk harganya sendiri Oppo A74 5G dengan varian 6/64, karena adanya varian 6/64 aja, dibanderol dengan harga 3,5 juta sampai 3,8 jutaan di marketplace ya guys. Jadi harganya masih cukup lumayan tinggi untuk HP sekelas 5G entry level. Lalu selanjutnya kita bahas masalah desain. Nah, untuk masalah desain dari HP ini membawa desain yang sangat klasik dan tampilannya lebih kalem ketimbang HP 5G sekelasnya. Tapi yang saya suka dari HP ini yaitu bagian framenya. Di sini materialnya plastik, tapi beda dari yang lain kalau kita bandingkan dengan HP 5G sekelasnya. Bobotnya pun juga nggak terlalu berat, cuman 190 gram aja, di bawah 200 gram. Jadi sangat nyaman pas waktu digenggam. Dan juga material belakangnya ini bermaterial plastik dengan bertekstur doff, jadi nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Lalu untuk port-portnya cukup lengkap. Di bagian bawah ada lubang mikrofon, USB Type-C, dan lubang speaker. Ya, HP ini masih mono speaker ya guys. Lalu di bagian kanan ada tombol power yang telah menyatu dengan sensor fingerprint. Di bagian atas polosan, dan di bagian kiri ada tombol volume up and down, dan juga ada slot SIM card. Overall untuk masalah desain saya sangat suka banget dengan Oppo A74 5G ini karena membawa desain yang sangat keren, apalagi bagian layarnya sudah menggunakan desain tompel. Walaupun HP dengan desain seperti ini agak sedikit ketinggalan zaman ya, karena memang HP sekarang rata-rata menggunakan desain layar dot notch display. Tapi menurut saya desain kayak gini nggak terlalu lawas-lawas banget ya guys. Untuk ukuran layarnya sendiri berukuran 6,5 inch menggunakan panel IPS beresolusi Full HD+, tingkat kencerahannya hingga 480 nits dan memiliki refresh rate 90 Hz guys. Jadi di atas kertas spesifikasi layar udah cukup mumpuni ya. Di sini buat diajak nonton film udah enak banget kok. Warnanya dapat, kontrasnya juga oke. Dan buat diajak ngegame di sini menurut saya cukup responsif layarnya. Tapi kalau buat main game perang seperti game Burik dan game PUBG Mobile agak kurang responsif menurut saya. Tapi kalau buat main game Wibu dan Mobile Legends di sini bisa lancar jaya untuk touch-nya dari si Oppo A74 5G ini. Terus juga untuk scroll sosial media udah enak banget karena di sini memiliki refresh rate yang cukup tinggi yaitu 90 Hz. Jadi membantu banget ya guys. Lalu buat diajak di luar ruangan pun juga ya cukup enak kok. Masih cukup terlihat menurut saya. Tapi dengan brightness kita atur ke 100%. Untuk masalah layar saya nggak komplain sama sekali dari Oppo A74 5G ini. Terus dapur pacunya, HP ini menggunakan chipset Snapdragon 480 5G dengan 8 nanometer dan GPU-nya sendiri pakai Adreno 619. Kedengarannya chipset Snapdragon seri 400 itu cupu ya, tapi nyatanya enggak guys. Chipset ini mendapatkan skor yang cukup tinggi hingga 356 ribuan. Jadi chipset ini bukan kaleng-kaleng. Kalian nggak boleh menganggap remeh chipset seri 400 Snapdragon 5G ini. Cukup salut saya dengan chipset ini. Terus juga buat main game kemarin kita udah tes ya untuk masalah SoC Snapdragon 480 5G. Dan itu bener-bener puas banget saya dengan performanya. Nah, untuk kalian yang belum nonton videonya, bisa kalian cek videonya untuk performanya dari Snapdragon 480 5G. Karena di sini saya nggak ngejelasin lagi untuk masalah performa dari HP ini. Tapi yang jelas untuk masalah chipset Snapdragon 480 5G ini bisa bersaing dengan Dimensity 700 5G ya guys. Dan saya cukup puas dengan performanya dari Oppo A74 5G. Kalian nggak boleh nganggap remeh si HP ini. Lalu dari segi baterai, HP ini memiliki kapasitas yang standar, yaitu 5000 mAh dengan dukungan fast charging hingga 18 watt. Nah, untuk penggunaan sehari-hari seperti main sosial media dan nonton film bisa bertahan hingga 8-10 jam. Dan buat main game nonstop bisa bertahan sekitaran 4-6 jam aja ya guys, tergantung game apa yang dimainin. Dan untuk pengisian daya baterainya cuma 18 watt aja. Pengisian dari 15% sampai 95% menghabiskan waktu sekitaran 2 jam 55 menit. Hampir 3 jam ya guys.
Lalu dari sektor kamera, HP ini mempunyai konfigurasi quad kamera dengan kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel, 8 megapiksel untuk lensa ultrawide, 2 megapiksel untuk lensa makro, dan 2 megapiksel untuk lensa depth sensor. Dan juga kamera depannya memiliki resolusi 16 megapiksel. Lalu untuk hasil fotonya sendiri menurut saya udah cukup baik ya dari si Oppo A74 5G ini. Detailnya dapat, kontrasnya oke, warnanya juga nggak terlalu over seperti HP Realme. Ya menurut saya udah cukup oke lah. Selebihnya kalian bisa nilai sendiri aja. Lalu dari segi perekaman video, HP ini mampu merekam di resolusi 1080p di 30 fps dengan bantuan fitur Gyro S yang membuat hasil video akan jauh lebih stabil ketimbang yang nggak memiliki fitur Gyro S. Oke guys, jadi ini adalah hasil perekaman dari Oppo A74 5G di resolusi Full HD 30 fps sambil aktifin fitur Image Stabilization. Ya, jadi untuk hasilnya mungkin kalian bisa lihat sendiri aja. Dan kalau ini adalah hasil kamera depan dari Oppo A74 5G di resolusi Full HD plus 30 fps. Ya, jadi kalian bisa lihat sendiri aja. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Menurut saya Oppo A74 5G ini sangat worth it dengan spesifikasi dan harga yang ditawarkan. Walaupun memang dari segi harga untuk kaum mendang-mending pasti terdengar sangat mahal. Karena dengan harga yang berbeda kita bisa mendapatkan spesifikasi yang sama. Tapi ingat bos, ini Oppo maksudnya. Pastinya harganya akan jauh lebih mahal. Tapi semuanya kembalikan ke kalian lagi aja. Tapi menurut saya overall HP ini sangat recommended ya. Dengan spesifikasi yang ditawarkan si Oppo A74 5G ini. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat atau punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat atau punya pertanyaan bisa jelas tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika guys dari video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sadapintekno jika teman-teman mengenainya ataupun pengen DM kita. Kebetulan saya juga sering ngadain live di Instagram @sadapintekno ya. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Odo.